Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini Ananda semuanya kita belajar geografinya online dulu ya. Semoga tetap semangat ya, insya Allah. Nah, aku saja mau menyapa dulu. Kaifa halukum fi hadal yaum? Alhamdulillah bi khair. Madar Darsunal al-Jughrafi. Nah, sekarang sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, huwallazi zalalakumul ardo dalulang pamsu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilaihi nusur. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya anak-anakku, tetap semangat ya menyimak pembelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang geografinya, tentang aku tahu kegunaan tempat rekreasi bagi manusia. Nah, di sini ya ada di modul halaman 12 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 10, Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran surat Luqman. Nah, di sini berdasarkan ayat di atas bahwa menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, dan Allah menciptakan gunung untuk menjadikan bumi teratur. Nah, Allah juga di sini menurunkan ya air hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, pernahkah di sini Ananda semua pergi ke tempat rekreasi, ke tempat misalnya ke gunung, pantai, sungai atau air terjun? Nah, kemarin kita ya sudah mengadakan rihlah ilmiah beberapa waktu yang lalu ya, minggu-minggu kemarin. Nah, di situ kita juga ke tempat rihlahnya, ke tempat rekreasi yang bernama apa? Nabawadatala. Nah, di situ kita bisa melihat apa ya? Di situ ada kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indahnya menciptakan aliran air sungai aliran air sungai Cihonje ya. Di situ kita melihat banyak pepohonan. Nah, ini ada gambar aliran sungai Cihonje yang ada di Nabawadatala ya. Allah begitu hebat menciptakan sungai ini. Allah di sini mampu menciptakan alam yang sangat indah. Allah juga menciptakan bumi dengan sangat hebat. Di situ juga ya kita sering lihat gitu kan, ada gunung-gunung yang tinggi, lautan yang luas. Kalau pernah yang ke laut, semuanya memberikan keindahan kepada kita yang memandangnya. Nah, tempat indah ciptaan Allah ini sering dijadikan sebagai tempat wisata atau rekreasi. Karena di sini karena keindahan itulah yang bisa membuat tempat rekreasi berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Nah, di sini tempat rekreasi ini banyak memberikan manfaat untuk kita. Apa saja ya manfaatnya? Nah, coba kita jelaskan. Satu, bisa melihat keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah menciptakan seluruh alam ini dengan sangat sempurna. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti indahnya Allah menciptakan alam ini, gitu kan ya. Di sini jika ingin kita melihat keindahan alam ciptaan Allah, kita bisa datang ke tempat-tempat indah, misalnya seperti selain ke gunung atau ke sungai atau pantai, ada air terjun dan lain-lain, atau bisa ke laut juga, gitu kan ya, kita melihat keindahan alam ciptaan Allah. Nah, di sini manfaat yang kita dapatkan dari melihat keindahan alam ciptaan Allah ini adalah bisa membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat alam yang indah.
Nah, itu tadi manfaat yang pertama. Yang kedua, bisa berlibur dan membuat hati senang. Nah, jika kita ke tempat rekreasi, kita akan melihat sesuatu yang jarang kita lihat sehari-hari. Ada gunung, sungai, misalnya pantai, jauh dari tempat tinggal kita. Di sini saat kita melihat suatu keindahan yang jarang kita lihat, pasti hati kita akan merasa senang ya, merasa kagum kepada ciptaan Allah yang begitu indah. Adapun di sini manfaat yang ketiga, kita belajar. Nah, bumi yang Allah ciptakan sangat luas. Nah, saat datang ke tempat rekreasi, di sana kita bisa banyak belajar ya. Di situ kita bisa melihat alam ciptaan Allah yang belum pernah kita lihat, terus kita mengamatinya dan mempelajari alam. Apa aja sih yang berada di sungai yang Allah ciptakan? Itu bisa kita amati dan pelajari. Nah, di situ juga dengan begitu kita bisa banyak belajar sehingga ilmu kita semakin bertambah dan semakin tahu bahwa Allah adalah merupakan Allah sebagai pencipta yang hebat, yang begitu bisa menciptakan keindahan alam yang ada di kita, seperti gunung, sungai, pantai, dan lautan misalnya. Nah, alhamdulillah ya, setelah mempelajari kegunaan rekreasi, tempat rekreasi di sini kita jadi tahu kegunaannya bagi manusia. Nah, Masya Allah, di sini Allah sangat hebat menciptakan alam yang luas dan sangat indah untuk manusia, sehingga kita di sini harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri agar Allah semakin menambah nikmatku ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini cukup sekian dulu ya tentang aku tahu kegunaan tempat rekreasi bagi manusia. Nah, sebelumnya kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ista'dadna, sikap berdoa, doaan astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa lagi ya nanti kalau offline di sekolah ya, insyaallah anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Allah berikan kesehatan kepada kita semua ya. Terima kasih, syukron.